Alhamdulillah syukurillah banget yang saya hormati dan takdimi guru kita bersama Satriyatus Solihin. Semoga Allah senantiasa memberikan nikmat sehat kepada beliau sehingga senantiasa selalu membersamai kita. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya peserta pelatihan metodologi ilman waruhan batch ketiga PP2K JCT wilayah Jawa Timur. Alhamdulillah di pagi hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuajahah meskipun tidak secara offline, bisa memandang wajahnya orang-orang yang soleh, wajahnya orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, wajah seseorang yang lisannya selalu basah dengan berzikir dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang luar biasa selain ilmu yang akan kita dapatkan dari beliau. Mudah-mudahan Allah selalu meridhoi kita dan apa yang akan kita dapatkan dari beliau bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa menjadikan kita orang yang bisa mengamalkan dari yang sudah kita dapatkan. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu kita limpahkan kehadiran sang reformasi Islam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah yakni Islam. Saat-saat yang dirahmati Allah, untuk menyingkat waktu, untuk sepenuhnya kami mohon dengan takdim kepada guru kita bersama Ustaz Yaitu Sodin untuk memberikan secercah harapan di pagi yang indah ini. Kepada beliau walaihi falyatafaddal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Eh, Gimana Ustaz Ihya? Suara bagus ya? Aman Ustaz. Eh, Alhamdulillah, Allah takdirkan kembali bertemu dengan eh, Jawa Timur. Kita berada di Timur Tengah. Antum di Jawa Timur, saya di Jawa Tengah. Ya, semoga suasananya juga menjadi suasana Masjid Nabawi. Alhamdulillah juga berbagai nikmatul Quran, nikmat hubbul Quran yang tidak diberikan Allah kecuali hamba yang dikehendakinya. Maka nikmat Al-Quran ini harus kita sikapi dengan jangan sampai terjadi ya'rifuna nikmat Allah thumma yungkirunaha, bahwa begitu besar nikmat Al-Quran ini, tapi jangan sampai kita mau mengingkari bahwa ini adalah karunia dari Allah. Apakah nikmat Al-Quran secara utuhnya yang disebut dengan Allamal Quran, atau nikmat saudara-saudaranya, bahwa apa yang di sekeliling antum, di samping kanan antum, samping kiri, di belakang antum, orang-orang soleh itu juga bagian dari nikmat Allah. Atau juga nikmat wajihahnya. Ada di sini SDIT, apa namanya, ada BP2K, ada tempatnya, dan semuanya nikmat dari Allah. Dan puncaknya adalah nikmat kesikohan umat, di mana dahulu untuk menjadi dai Quran itu mencari, ya, mencarinya nggak pakai flyer. Di zaman dulu mencarinya adalah datengin orang-orang. Saya akan mengajarkan Al-Quran. Tolong dengerin. Ya. Tapi hari ini nikmat Allah begitu istimewa.
ada orang yang antum tinggal buka flyer, terima pendaftaran, akhirnya disikohi oleh umat. Yang kalau boleh di ya, apa ya dibuka kholfiyah kita, mungkin juga nggak pantas kita mendapatkan nikmat sebesar ini. Nikmat mencintai Quran, nikmat wajah Quran, dan nikmat kesikohan umat, mungkin juga nggak pantas. Siapa saya ini? Siapa kita ini? Lahir jauh dari generasi sahabat. Kemudian bukan keturunan ya, para sahabat, juga ya bukan keturunan pesantren, ya alumni pesantren misalnya. Tapi begitu besar nikmat Allah, kasih sayang Allah, kita diberikan nikmat ya, dihadirkannya umat, dan semoga kita tidak termasuk yungkirunaha, nggak ngeh kalau semua ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan nikmat-nikmat Allah ini harus dikelola dengan amanah. Mengelola nikmat Quran yang ada di dalam diri kita sampai mengelola nikmat umat ya, yang dihadiahkan oleh Allah kepada kita. Dan nikmat ini jangan sampai tidak disadari, bahkan dipungkiri, bahwa ini tidak terasa ya sebagai sebuah karunia Allah. Yang ada adalah ya, sebuah ungkapan yang disampaikan oleh Allah, la tamunnu alayya islamakum walakinna yamunnu ala man yasha'i min ibadi. Jangan sampai sebaliknya. Kita merasa berjasa, sudah untung nih saya ngajar di SD ini, ya sudah untung saya berkontribusi di sini. Coba kalau saya nggak ada. Alangkah sedihnya perasaan-perasaan seperti itu, karena menunjukkan nilai-nilai tarbawi yang ya, nilai-nilai rohi yang begitu jauh. Padahal aslinya harusnya kita bersyukur kepada Allah atas ya, ditakdirkannya kita berada di dalam suasana seperti ini. Suasana ruhaniyatul Quran, suasana dakwah Al-Quran, dan suasana wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang-orang yang mendapat nikmat dari Allah, maka ada beberapa tanggung jawab kita, mas'uliyah, agar ya, amanah-amanah ini betul-betul terasa sebagai sebuah nikmat Rabbani. Karena kalau ini dirasakan sebagai sebuah ya, eh, tidak sebagai sebuah nikmat, lebih kepada mas'uliyah, maka kita akan menjalaninya dengan begitu berat menjadi guru Al-Quran ini. Sementara ketika dia terasa sebagai sebuah nikmat, ya, betapapun Mu'ad bin Jabal diminta oleh Rasulullah, kamu ngajarin Al-Quran ke Yaman. Apa resikonya? Berpisah dengan Rasulullah. Dan itu menjadi satu hal yang berat. Apalagi Rasulullah mengatakan,
Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuka fillah. Demi Allah, sesungguhnya saya sangat mencintaimu karena Allah. Ya, begitu dicintai oleh Rasulullah. Ya. Tapi disuruh pergi untuk merasakan bahwa Al-Quran itu nikmat terbesar. Dilatih oleh Rasulullah. Kamu pergilah ke Yaman. Ajarkan penduduk Yaman Al-Quran. Walaupun berpisah dengan Rasulullah. Tapi Al-Quran sudah menjadi satu kenikmatan hidup. Sehingga saat Rasulullah mengatakan, kembalilah, tengoklah masjid ini kembali tahun depan, dan engkau akan mendapatiku sudah berada di kuburan tahun depan. Engkau tidak mendapatiku ya, kecuali ya, batu nisan istilah kita ya, walaupun di sana nggak ada batu nisan. Dan engkau akan mendapatiku ya, hanya kuburanku saja, situlah campur aduk selama ini bersama Rasulullah, berjuang bersama segala macam. Tapi Allah melatih, ada nikmat yang lebih besar. Dakwah Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Meskipun dengan resiko begitu. Coba suasana ini bisa jadi tiap hari ada dalam diri kita. Gara-gara ngajar Quran harus pisah sama anak istri. Ya. Ya, jadi ya wajar di sekolah kepikirannya rumah terus. Apalagi kita dituntutnya nggak bertahun-tahun. Pelatihan ini paling 2 3 hari selesai. Kecuali kalau antum mau ya memperpanjang pelatihannya sepekan. Ya nggak apa-apa. Nikmat Rabbani. Insya Allah. Tapi sebegitu sederhananya, ketika ini dirasakan sebagai ya, nikmat Allah, ya, laqad manallahu 'alal mu'minin, maka ya, kenikmatan ta'allamah wa 'allamal Qur'an ini bisa mengalahkan kenikmatan-kenikmatan nasihat kehidupan yang lain. Bahkan kenikmatan ya, sudah bersama Rasulullah, tentu dengan resikonya. Mu'adz bin Jabal ya, bukan orang Yaman, disuruh ke Yaman. Kalau yang diutus adalah Abu Musa al-Ash'ari, banyak saudara-saudaranya di sana. Tapi itulah ya, hidup jadi nggak jelas. Ya. Dan karena ini sebuah nikmat dari Allah, Rasulullah menuntun kendaraan sementara Mu'adz bin Jabal berada di dalam tunggangannya, ya, di dalam ontaknya Rasulullah yang menuntun sampai keluar gang. Dan Rasulullah juga ya, tidak mampu ya, menahan air matanya melepas ya, Mu'adz bin Jabal menjadi guru Al-Quran di Yaman sana. Dan kita akan temukan kenikmatan berta'allamah wa 'allamah dengan Al-Quran ini ada di dalam kehidupan para sahabat yang Allah sudah menjuluki mereka dengan radhiyallahu anhum wa radhu'an. Alhamdulillah kita diberikan nikmat ini. Kumpul seperti ini walaupun online, ya. Jangan sampai suasananya sekedar menjalankan amanah sekolah. Rugi banget. Karena ketika kita perasaannya, lah ini kan amanah sekolah. Disuruh BP2K, disuruh ketua yayasan, disuruh koordinator Quran. Yang ada bukan nikmat. Yang ada kapan penutupan, kapan makan siang, nanti dapat ya, apa, oleh-oleh apa. Ya. Karena kita kehilangan nikmatul Quran. Sehingga yang menjadi PR kita adalah semua suasana kita di dalam
Ta'allamah wa 'allamah harus terasa sebagai sebuah nikmat Rabbani. Saking nikmatnya baik ta'allamahnya maupun 'allamahnya, ta'allamal Quran, saking nikmatnya orang itu rela ya, berjalan dari Filistin ke Madinah 1.500 kilometer. Imam Syafi'i berjalan karena nikmatnya Al-Quran. Para tabi'in ingin belajar dengan para sahabat-sahabat yang masih di Madinah. Ya. Mereka jalan kaki itu dari Mekah, dari Kufah, ya, Irak, karena merasa nikmat. Ya. Dan kita PR dari dunia pendidikan Al-Quran adalah mengembalikan suasana nikmat Al-Quran ini untuk guru-guru dan juga untuk murid-murid kita. Jadi mereka belajar ke sekolah ya, sudah tidak lagi ini kan disuruh orang tua, ini kan memang kewajiban anak kecil ya sekolah. Tapi kita merubah menjadi jauh Rabbani ya menjadi kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karena nikmat-nikmat itulah Abbad bin Bishr ya, rela mempertahankan bersama Qur'annya walaupun di kena anak panah. Ali bin Abi Thalib dicabut anak panahnya saat sholat, sudah tidak terasa lagi sebagai sebuah aktivitas ya yang seharusnya merasa sakit dan segala macam. Kita akan menemukan nikmatnya beral-Quran sampai nanti nikmat beral-Quran itu menjadi yu'athar jawarih wa ma'nawiyah. Jawarihnya semacam Rasulullah kakinya bengkak. Kenapa? Bukan berarti nggak pegel. Ya. Cuma kenikmatan beral-Quran lebih dirasakan dari pegelnya. Abu Darda itu mengomentari sahabat-sahabat dengan ungkapan mata para sahabat itu ya, seperti kantong-kantong lebah. Ya, maksudnya matanya agak jatuh ya, karena banyaknya menangis. Bukan berarti ya, itu menunjukkan lama qiyamul lail. Bukan berarti nggak ngantuk. Ya ngantuk juga. Cuma karena nikmat bersama Al-Quran itu ya lebih dari segala. Demikian juga tadi ada nikmat dakwatul Quran. Itu Abu Darda kalau ngurusin umat di Masjid Umawi yang dibangun oleh Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Saya bayangin setiap hari melayani 1.600 orang di masjid itu. Itu karena nikmatnya beral-Quran dilayani lagi. Sampai satu hari sakit. Tapi karena semangatnya menikmati Al-Quran, sakitnya itu tetap membuat beliau hadir berada di mihrab Masjid Umawi itu yang berada di Dimsyaq, Damaskus, dan para tabiin itu ya mengatakan ya harusnya sudahlah istirahat aja. Tapi Abu Darda memilih istirahat di mihrab sambil memantau bagaimana KBM belajar Al-Quran. Di mana kita nyari guru-guru seperti ini? Flu dikit, afwan. Ya, kemarin kehujanan, flu. Ya, segala macam ya. Afwan, ada tamu, afwan. Ya, sisa-sisa pandemi, segala macam ya. Tapi, nah itulah ya, kita harus mengikhtiarkan supaya suasana pengajaran Al-Quran seperti ini
ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Mu'adz bin Jabal nanti ketika sampai di Yaman karena syu'ur Qur'ani seperti ini menjadi orang yang sangat disambut. Bahkan sambutan yang diberikan oleh umat sempat difahami sebagai sebuah istidraj, ya. Sehingga Mu'ad bin Jabal menangis membaca ayat ini. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Jangan-jangan gara-gara sambutan umat ini nanti saya pedenya karena diri saya, bukan karena keindahan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekhawatiran seorang guru Al-Quran saat sambutan umat begitu banyak. Saking disambutnya ya, dakwah Al-Quran, Mu'ad bin Jabal, Mu'ad bin Jabal ini, ya, kalau saja di Masjid Umawi itu ada seorang pedagang, lagi dorong dagangan lah, buah atau apa ya, keliling gitu. Mendengar tasmi' yang dibacakan oleh Mu'ad bin Jabal, mereka berhenti saking terkesimanya dengan tasmi'nya Mu'ad bin Jabal. Mana guru Quran yang seperti ini yang kita hadirkan kembali di tengah fitnah pengajaran Al-Quran akhir zaman. Pengajaran Al-Quran akhir zaman yang ya, tentu tidak bermaksud mengkritik siapapun, ya, apalagi menganggap meremehkan, tentu semua mulia di sisi Allah. Tapi suasana seperti ini betul-betul mengering. Karena suasana yang lebih tumbuh adalah suasana fundraisingnya, suasana metodenya. Ya. Dan itu semua sudah dikhawatirkan oleh generasi sahabat. Apa yang mereka khawatirkan? Ungkapan ini diungkapkan oleh Umar bin Khattab, diungkapkan oleh Ibnul Mas, ya, Abdullah ibnu Mas'ud, diungkapkan oleh Ibnu Abbas. Yani akan satu hari akan hadir satu pengajaran Al-Quran yang ya mereka mempelajari Al-Quran sebelum keimanan. Dan para sahabat tinal iman qabla Al-Quran. Sahabat mereka ya, sangat kuat rohaniatul Qurannya. Ya, mereka belajar iman ya, sebelum Al-Quran sehingga ketika belajar Al-Quran dan imanan ya, dan bertambah ya, keimanan mereka saat mempelajari Al-Quran itu. Bahkan Rasulullah mengkhawatirkan akan ada di akhir zaman dunia pengajaran Al-Quran yang yastakiluna bil Quran. Ya, Al-Quran untuk sebagai sebuah eh, apa namanya komoditas iktisadiyah. Ya, ya. Agenda agenda fundraising bukan lagi sebuah agenda pembinaan umat. Gak Mu'ad bin Jabal menangis membaca sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Padahal saat itu manusia betul-betul terpengaruh karena ruh Al-Quran itu. Tapi itu pun masih diwaspadai. Ya. Dan begitulah insya Allah kita akan berikhtiar ya, untuk mengembalikan suasana seperti ini dalam pengajaran Al-Quran. Maka apa paketnya? Yang pertama yang harus kita hidupkan adalah ta'allamah wa 'allamal Qur'an.
guru-guru Al-Quran tidak boleh ada suasana lelah 100% ngajar. Memang dalam waktu tertentu seolah-olah tidak masalah. Sebulan pertama nggak masalah, 2 bulan nggak masalah. Ini akan menjadi masalah kalau temponya sudah lama. Ya. Temponya lama ini seperti apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Karena suasana yang hilang ya, dari waktu yang lama, guru Al-Quran itu pokoknya ngajar pulang ya. Maka Allah katakan wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Tahu-tahu 5 tahun, tahu-tahu 10 tahun, ya, tidak terjadi perubahan apa. Dan tahu-tahu ya, sudah dalam waktu yang lama dan terlanjur mengeras hati manusia itu. Maka tidak boleh terjadi guru Al-Quran itu 100% ngajar pulang. Harus ada allamahul Quran. Allamal Quran yang akan ya, menjadikan dia manusia terbaik. Khairukumnya kan ada ta'allama wa 'allam. Sesungguhnya bukan sekedar manusia terbaiknya, tapi ini adalah manhaj Allah, manhajnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang ngajarin Quran harus siap dengan agenda-agenda tarbiyahnya, agenda-agenda ya, ya, ya apa tilawahnya atau setorannya atau zoomnya atau kajiannya maksudnya ya. Tidak harus dalam bentuk zoom, kajian-kajian Al-Qurannya. Di ya, di ayat yang lain, kalau di Al-Hadid diungkapkan dengan fatala alaihimul amadu atau waktu yang cukup lama. Sementara di ayat yang lain Allah katakan dengan hatta idza akhadnahum baghtatan. Ketika ya, mereka ya, tiba-tiba sudah hilang kenikmatan asli bersama Al-Quran. Di Al-An'am Allah katakan falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaab kulla syai'in hatta idza farihu bima utu. Kalau konsep ta'allamah wa 'allamah ini tidak hidup, yang terjadi manusia bahagianya bukan karena ngajarin Quran. Ya. Bahagianya bukan karena sedang mendapatkan karunia Allah itu, tapi karena farhu bima utu, karena gajinya. Bahagianya kalau tanggal muda. Begitu tanggal 15 ngajarnya pucat, nggak semangat segala macam ya. Hatinya bahagia kalau dekat-dekat dengan ya, doa dari koordinator. Doa maksudnya dorongan amplop. Nah, itu hatta idza farihu bima utu. Kalau ini suasana terus-terusan, ya, begini dibiarkan. Akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Maka tiba-tiba hilang itu. Enggak terasa. Dicabut kenikmatan tuh, diolah oleh setan. Hilang tuh kenikmatan-kenikmatan itu.
ya. Dan disebut baghtatan karena ya, mengembalikan lagi nggak mudah. Saya ingin mengalami sebuah kondisi maknawiyah yang seperti dulu, nggak mudah. Fadnahum baghtatan dan akhirnya mublis. Ya. Nah, itulah Rasulullah menggunakan manhaj allamah wa allamah di dalam ber-Al-Quran sesungguhnya bukan hanya ya ya terkait dengan khairukum menjadi manusia terbaik ya, tapi karena suasana eh, kemaslahatan suasana asalah dalam dunia pengajaran Al-Quran. Yang kedua ya suasana yang harus kita eh, upayakan dalam doa dalam guru-guru Al-Quran ini adalah ta'atsur bil Quran. Berusaha ya Al-Quran itu berasar untuk diri kita. Ibnu Aufa di dalam kisah tabi'innya saking yu'atharnya itu eh, ya, selalu menginginkan ya, Allahumma rzuqnal mauta 'inda tilawah. Ya Allah, kalau suatu saat saya harus engkau panggil, ya, panggillah saya dalam kondisi sedang bersama Al-Quran. Ya, sidqun niyah seperti ini yang akan diantarkan oleh Allah. Sebagaimana seorang sahabat ketika diberikan ghanimah oleh Rasulullah. Ya, dia mengatakan, ya Rasulullah bukan ini yang saya mau. Tapi saya mau anak panah tembus dari leher saya sini, tembus ke sebelah sini. Dan saya syahid dalam kondisi begitu. Diantarkan. Eh, dalam situ kunyah ini, sahabat tadi mengatakan, ya, aku ingin banget bertemu Allah dalam kondisi tilawah. Maka dia satu saat dipanggil oleh Allah saat Qiyam membaca surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa lika fasbir fa idza nukira finnaqur. Sampai ayat ini ya kemudian Allah panggil. Jadi Allah panggil karena sidquniyah juga karena asar dari ayat ini. Kaulah binti Sa'labah pulang dengan membaca ayat lan tanalul birra hatta tunfikun mimma tuhibbun. Termasuk juga di dalamnya adalah istri dari uh, Talhah bin Ubaidillah. Pulang-pulang sama. Jadi Ummahat membaca ayat apa mengaji dengan Rasulullah ya pulangnya baca ayat yang tadi dipelajari. Ya, asarnya adalah diinfakkan itu harta yang dicintai. Nah, asar dengan ayat inilah yang membuat manusia akan siap melaksanakan ketaatan kepada Allah. Ya, sebisa mungkin ketaatan ya apa ta'atsur sehingga manusia akan menjauhkan diri mereka dari maksiat kepada Allah. Apalagi di negeri kita. Semoga Allah ya, kita berdoa la tu'adzibna bima fa'ala sufaha'u minna
Kalau kita baca pelaku perjudian, itu yang judi yang nggak ketahuan. Maksudnya nggak ketahuan tuh online, yang judol. Nah, itu satu provinsi bisa di angka 5.000, 10.000. Ini apa ini musibah umat ini? Ya, sebenarnya kemaksiatan. Karena manusia tidak diarahkan untuk taat kepada Allah. Maka guru-guru Al-Quran harus bisa mengikhtiarkan ya, di dalam pengajaran Al-Quran ini terbiasa dengan ta'assur bil Quran, terbiasa dengan eh, Al-Quran yang memberikan dampak bagi diri kita. Mengajar Al-Quran itu bukan sekedar banyak-banyakan hafalan. Prestasinya kepada anak-anak kita bukan selalu yang hafalannya banyak itu yang paling prestatif, tapi yang paling bertaatsur. Dan kita guru Al-Quran harus berusaha ya bertaatsur, ya, eh, ada asar, ada dampak dari setiap ayat-ayat yang dibaca, ayat-ayat yang kita ajarkan kepada anak-anak. Ya Allah alam ya, semoga sedang dirintis satu manhaj ya, apapun metodenya, ya, guru-guru Al-Quran standar sekolah IT itu ada aturnya dengan Al-Quran. Ya, tahu itu di pedoman standarisasi guru-guru IPS itu ya. Semoga bisa dimasukkan. Mana ya taaturnya itu sampai kita belajar taatur dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah ya singkatnya Rasulullah bersama Abu Bakar bersama Umar bin Khattab bertiga bertemu tidak sengaja malam hari. Ternyata karena rasa lapar. Saling bertanya, kenapa malam-malam keluar? Wallahi, nggak ada yang membuat saya keluar kecuali rasa lapar. Emang Jawa Timur ya, kalau rasa lapar keluar kafenya banyak. Mau jam berapa aja ada. Jawa Timur, pagi-pagi ada pecel Madiun. Pagi-pagi ada, siang dikit ada sate. Malam banyak kafe. Zaman Nabi dulu. Ya mereka keluar kondisi lapar berjamaah. Hatta laparnya itu bisa bertaasur dengan ayat. Ya udah kalau lapar gini, apain kita? Kita ke rumah Fulan aja. Di rumah Fulan, ya, yang ada istrinya. Suamimu kemana? Kata istrinya lagi ngambil air. Ya ini terjadi tentu zaman Rasulullah 1400 tahun yang lalu lebih. Eh, Kalau mungkin sebagian di sini ada yang dulu masa kecilnya masih nimba air gitu ya. Nggak semudah sekarang. Apalagi ini 1400 tahun yang lalu. Yang lahir mungkin di bawah 80-an ya, 70-an sekian ya, mungkin masih merasakan itu. Nggak kayak sekarang ya, tinggal mencet keluar air. Ini ratusan tahun yang lalu, ya. 1500-an hampir. Maka ketika pulang si suami ini, sahabat ini dia katakan, malam ini tidak ada ya manusia yang lebih bahagia dari saya. Ya. Karena saya kedatangan Nabi yang mulia dan dua sahabatnya yang mulia. Itu ya. Athar mencintai orang-orang soleh. Kalau datang orang soleh itu menjadi kebahagiaan imani. Ini namanya roh yang hidup. Ya, ada akhirnya ya udah karena tamu istimewa ya dijamu.
Ya, maksudnya dikasih makan, kalau dijamu pahit, dikasih makan. Kata tamu tadi, ya Rasulullah itu kambing saya banyak, pilihlah. Rasulullah nggak milih, mana aja lah. Yang penting jangan kambing yang menyusui. Ya singkat cerita makan segala macam kan. Ya. Maka bagaimana asar ayat terhadap ahdath seperti ini? Rasulullah mengatakan, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Allah pasti akan menanyakan nikmat yang seperti ini. Maksudnya malam ini kita keluar dalam kondisi kelaparan, pulang dalam kondisi kenyang, maka Rasulullah bagaimana asar ayatnya? Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Allah akan mempertanyakan nikmat kita malam ini. Ya, dulu salah satu dosen saya ketika masuk ruangan panas, kemudian dia nyalain AC-nya, kemudian menangis membaca ayat ini. Tsumma latus'alunna yawma'in 'anil na'im. Nikmat AC ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi itu nikmat antum yang ada di Jawa Timur, di ruangan indah ya. Nggak usah masak ya. Selesai sesi tahajud pertama, snack lagi ya, kopi lagi ya. Siang makan lagi. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Ya ikhwah, jangan sampai guru-guru Al-Quran sepi dari suasana beginian. Suasana hidupnya ayat di dalam jiwa kita. Ya. Ada ta'allama, ada ta'atur, tentu ada ya, tadabbur. Sampai kita ditegur oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Ya Abu Bakar, ya. Kata sahabat, gimana saya nih kok nggak bisa tadabbur Quran, sementara engkau begitu mudahnya menangis karena Al-Quran. Maka kata Abu Bakar, ya sudah kalau begitu pura-puranya menangis. Kalau nggak kalau nggak bisa juga, ya udah kamu menangislah karena nggak bisa menangis. Dan itu diungkapkan juga oleh Umar bin Khattab. Yang kamu nggak bisa tadabur Al-Quran, menangislah kenapa saya nggak bisa tadabur. Sementara para sahabat itu cuma lagi duduk-duduk di masjid, duduk di masjid, ya, artinya kayak antum lah sedang santai segala. Itu ada ayat turun Rasulullah membacakan ayat di surah An-Najm, akhir An-Najm sampai ayat afa min hadzal hadits ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Sahabat yang mendengar ayat ini di teras Masjid Nabawi semua menangis. Dan Rasulullah juga menangis bersama para sahabat. Oh, insya Allah, ya, utrujah itu Allah berikan. Orang tertarik mendaftarkan Al-Quran di sekolah-sekolah kita, ya, bukan karena ya fasilitasnya, bukan karena eh, apa ya, eh, gedungnya mewah, ya, parkirnya mudah, jalannya dekat, tapi karena utrujah yang dimiliki oleh guru Al-Quran. Kalau kita berharap utrujah ini dari yang lain, ya nggak adil karena yang dituntut oleh Allah kita, guru Al-Quran ini. Sufyan Ats-Tsauri begitu membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, tidak bisa melanjutkan ayat itu. Padahal lagi mimpin sholat maghrib. Abdullah ibnu Umar ya, membaca surah Al-Mutaffifin sampai di ayat yauma yaqumun nasu li rabbil alamin, tersungkur ya, jatuh dan akhirnya harus ya tidak mampu melanjutkan bacaan selanjutnya. Gimana kalau suasana gini ini nggak ada? Ya, kan jadilah ya,
dunia pengajaran Al-Quran yang eh, harus terus kita rintis. Fudail bin Iyad misalnya paling senang baca wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wasbirina wa nabluwa khabarakum. Ya nanti kalau kita belajar tentang muasafat guru-guru Al-Quran harus ada satu surah yang memang di dalam dirinya spesial. Saya senang banget surah ini. Yang sahabat yang cuman, ya bukan cuma ya, tapi dalam hatinya itu mencintai banget surah Al-Ikhlas, itu bisa menyebabkan masuk surga. Gimana kalau antum ini senangnya surah Yunus? Ya, 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 akhwat mengatakan saya senang banget Yunus karena Yunus nama anak saya, dan nama suami saya, bukan. Tapi gimana kita? Ya, seperti Fudail bin Iyad itu senang banget dengan surah Muhammad. Ke Fudail bin Iyad itu memang ulama yang menjadi mujahid, menyatu di dalam diri. Coba buka misalnya kelas tentang tadabbur Al-Quran. Atau misalnya antum kaji bagaimana suasana tadabbur Al-Quran ini, ya, bagian tidak terpisahkan dari pembinaan para sahabat. Maka Rasulullah menangis. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haula'i syahida. Alangkah indahnya kehidupan yang seperti ini. Indahnya ukhuwah, indahnya pertemuan, indahnya ngajar. Sudah menjadi keindahan yang akan kita bawa sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahap terakhir, tentu ini terakhir pembahasan di pertemuan ini, masih banyak, adalah at-taraqi. Selalu ya, berusaha mengamalkan doa Allahumma ja'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayarqa wa la taj'alna mimman yaqra'ul Qur'ana fayasqa. Adanya upaya-upaya tarqiyah yang definitif. Meskipun hasilnya adalah semata-mata rizki dari Allah. Tapi kita harus mengatakan, saya ya, harus bisa menjadikan keberadaan kita sebagai guru Al-Quran itu nafahatul amal. Dan nafahatul ilm, berkembang atau terbukanya pintu-pintu tarkiyah ilmu dan amal. Tarkiyah ruhiyah, ruh yang semakin sehat. Gak harus ada ungkapan semacam ini. Saya gara-gara ngajar di SDIT Rebani ini, misalnya, 5 tahun, gara-gara ngajar 5 tahun ini, saya jadi mungkin 3 juz. Itu namanya taroki. Saya gara-gara ngajar di sini, ya, nggak ada saya seminggu tanpa qiyamul lail itu. Paling nggak bisa saya hidup nggak ada qiyamul lail. Paling nggak bisa saya hidup nggak ada tilawah. Yaitu taroki. Dan taroki seperti ini, ya, ya, baik secara ilman wa ruhan, ya, ya, menjadi satu apa ya suasana yang branded di kalangan tabiin. Ya, para tabiin itu ya, lelahnya aja mereka menggunakannya untuk amal soleh.
Lelahnya itu digunakan untuk amal soleh karena tidak ingin kehilangan suasana taroki. Satu nasihat dari guru kita, eh, yang beliau mengambil nasihat ini dari banyak eh, kisah, ya, juga dari ulamaan beliau. Ya, saya ditanya dulu, ya, kalau kamu lelah, ya, kalau lelah menghafal Al-Quran, apa yang kamu lakukan? Ya masih muda, ya, lelah menghafal Quran tidur. Ya, tahu sendiri kalau udah tidur kan nggak bisa di setel. Ya. Tahu-tahu bangun sejam, tahu-tahu tidurnya ya, kelamaan. Maka kalau lelah kamu menghafal Al-Quran, bacalah buku. Baru kemudian tertidur. Nah, itu baru taroki. Ya. Jadi tertidurnya itu baca buku. Ya. Bagaimana kalau lelah menghafal? Ya. Solusinya tidur. Bagi seorang tolibul alam, ya, ya itu menjadi aib. Karena itu tidak bersifat taroki. Ya. Itulah, ya. Kalau sudah lelah menghafal, ya tenggorokannya kering, ya segala macam. Kita baca kitab. Ya. Maka di balik gara-gara saya menghafal Al-Quran, saya jadi hatam kitab tafsir ini, saya jadi hatam kitab hadis ini, saya jadi hatam kitab sirah ini. Itu gara-gara menghafal Al-Quran. Jadi mana kalau kita loyoan gitu, tidak bersifat taroki, nyerah ya. Kayak guru Quran nih pulang balik ya. Ya, ini eh, tentu akan sangat mempengaruhi diri kita, mempengaruhi eh, karya-karya pendidikan kita, ya, sehingga betapapun lelahnya, ya, berbekalah nafahat-nafahatul amal begitu. Di tas itu kalau dibuka ya isinya bukan paket, ya. Isinya paket Shopee lagi, ya. Dibuka isinya kitab gitu. Karena kalau kitab itu isinya di HP antum, ya saya nggak yakin itu dibaca apa. Tapi suasana taroki ini harus hidup di guru-guru Al-Quran. Hingga indah, semakin indah. Ya. Jadi guru Quran itu semakin lama, semakin nikmat, semakin indah, semakin mengenal Allah, semakin mengenal akhirat. Ya. Nah, taroki itu berarti ya nanti kita semangat dalam semua kegiatan tarbiyah. Yang zoomnya, ada mukhoyamnya, ada setorannya, ada semua ya semampunya. Walaupun pada akhirnya hasilnya adalah hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam bisawab. Ya, semoga menyapa yang sebentar ini Allah sampaikan pada cita-cita yang tinggi dan waktu yang sangat lama. Ya, tersampaikannya cita-cita kita semua. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Mohon izin Ustaz untuk peserta yang ingin bertanya. Ustaz. Ya, ahlan. Monggo Ustaz ada yang bertanya satu orang. Oh, baik Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama, Waalaikumsalam. nama saya Ustazah Erik Ernawati dari Lumajang, Ustaz. Oke, saya mau bertanya. Saya kan sebagai seorang ibu yang di rumah punya dua anak yang masih kecil-kecil gitu. Jadi ya inginnya apa ya ibadahnya itu eh, kalau misalnya malam hari ya Ustaz, inginnya
tilawah, zikir gitu nih. Cuman karena kadang anak-anak itu mengantuk gitu Ustaz. Jadi sebagai seorang ibu, saya biasanya kan mengantar tidurnya anak-anak gitu nih. Cuman dalam hati itu sebelum saya tidur, saya sebenarnya pengen zikir lama, tilawah lama, tapi eh, ternyata seringnya setelah menidurkan anak-anak, saya pun juga ikut tertidur gitu Ustaz. Bagaimana apa itu juga eh, sebagai ini gimana Ustaz penjelasannya? Cuman apa ya dari niatnya itu pengen masih pengen berlama-lama zikir, beribadah gitu. Cuman karena apa ya sebagai seorang ibu itu kan biasanya kalau ada anak yang kecil-kecil kan harus jaga yuk gini gitu. Bagaimana Ustaz? Eh, kalau dari posisi seorang ibu, terima kasih. Barakallahu fiikum ya, Ummahat. Ya, Ummahat memang secara syariah disebut dengan nakisatuddin. Wanita itu kurang agamanya. Yang difahami kekurangan adalah dengan tobiah almar'ah itu sendiri. Ya, apakah pertama tobiah lemah karena ada haid sehingga menjadi nakis. Ya, ad-din karena ada yang harus libur ya dalam sholat 5 waktu ya. Sebagian libur di dalam tilawah ya segala macam. Ya. Kemudian juga nakis dalam arti pembawaan eh, keakhwatannya itu sendiri. Nakis artinya secara fisik lebih kuat laki-laki. Nakis juga berarti eh, dikaruniai oleh Allah perempuan itu lebih banyak berperasaan daripada berakal. Ya, nakis. Kemudian nakis juga berarti tabaqatul hayatnya. Maka nanti ada sesi hidup ini harus melahirkan. Tentu itu nakisnya bukan hanya dalam bab kalau anak tidur punya 2 anak kecil bukan. Nakisnya itu sejak mengandung. Ya. Sejak mengandung itu sudah bagaimana Al-Quran mengungkap dengan wahnan ala wahnin. Wahnan ala wahnin. Itu kan nakis semua itu. Ya. Emang begitu melahirkan selesai ya. Terus malamnya langsung bisa mujahadah tilawah kan nggak gitu. Ya. Nggak bisa juga begitu. Kan nakis. Ya. Sudah sehat, siap, ada lagi nakis yang lain. Ternyata bayinya hidup. Namanya bayi hidup, ya, itu kita mau ya mau qiyamul lail, dianya bangun. Ya, tadi tidur, giliran mau qiyam, dia ikut bangun. Hanya dia bangun ya pasti kebutuhannya gendong, kebutuhan rewel, ASI, dan lain-lain. Ya gitu ya. Kalau kita nggak niat ngapa-ngapain, dia tidur. Nah, itu nakis. Maka dalam bab ini ya dimaklumi oleh syariat, tetapi tetap harus melakukan saddidu wa qarib. Itu pertama. Yang kedua, ya tetap harus ya dilakukan dengan sidqun niyah. Bahwa memang saya diciptakan Allah nakis dalam urusan ini. Tetapi Allah juga memberikan kelebihan yang lain. Apa kelebihannya? Akhwat itu biasanya lebih semangat daripada bapak-bapak. Makanya di mana-mana kajian tuh lebih banyak akhwatnya. Kader lebih banyak akhwatnya.
Sekarang lebih semangat ya. Ngafal lebih cepat akhwatnya. Yang selesai Al-Quran 30 juz lebih cepat akhwatnya gitu. Nah, makanya ya, di balik itu semua ada keadilan Allah. Yang penting kita ada sidqun niyah karena hal seperti itu bukan sesuatu yang nggak berujung. Haid misalnya, kan ada endingnya, sepekan selesai. Ya, setelah selesai dia bisa merapel kembali yang insya Allah secara khusul bisa sama dengan ikhwan. Ya. Kemudian ya, semua dengan ujiannya. Bukan berarti yang ikhwan nggak diuji dengan pola yang sama. Ujiannya sama. Yang ikhwan apa? Harus menanggung kehidupan keluarga. Kan sama itu. Ya. Nggak berhenti juga. Tapi yang ada sidquniyah dan berusaha. Ya, segala macam. Kalau ada keterbatasan-keterbatasan begitu, ya selama ada kejujuran di dalam hatinya, nanti juga ketemu solusinya. Wattaqullah wa yu'allimukumul. Sehingga ada ummahat, ya, ya dia menjadikannya sebagai sebuah ajang kesabaran. Ya'lamal ladzina sabaru, ya'lamal ladzina sadaqu, ya, atau waliya'lamas sabirin, atau ayatnya wa nabluwakum bil khairi wal syarri wal khairi fitnah atas birun sebagai sebuah ajang kesabaran ya, yang insya Allah nanti suatu saat ada nemu eh, keinginan-keinginan itu direalisasikan oleh Allah sehingga tadinya pengen niatnya menghafal Quran ya 2 tahun selesai. Tapi namanya perempuan dinikahi, ya. Akhirnya 3 tahun belum selesai, 4 tahun belum selesai. Baru 7 tahun mau masuk tahun ke-8, baru selesai 30 juz. Insya Allah kejujuran itu disampaikan oleh. Jadi kondisi seperti itu ya diberikan oleh Allah untuk disikapi dengan bahagia, ya, dengan keimanan. Kalau enggak dengan keimanan, bawaannya marah-marah mulu. Anaknya masih kecil dimarahin. Mana sih saya mau tilawah nih, saya mau ngafal, nangis mulu. Emang anak kecil. Akhirnya semua dimarahin. Suaminya dimarahin, ya, orang tua dimarahin, ya, ya. Itu memang harus disikapi dengan keimanan, disikapi dengan akhlak. Nah, insya Allah, ya. Adapun eh, tipsnya ya tetap harus dengan berdoa, ya Allah, ya. Saya sesibuk ini, ajari saya untuk tetap bersama Al-Quran. Tetap menyediakan waktu-waktu ya, ya. Dan, eh, sebagai wujud dari situ niat ya. Kalau sambil gendong ya masih bisa dengan tilawah. Walaupun kalau sudah dikejar waktu setoran biasanya kemerungsung. Nggak tahu antum Jawa Timur tahu lah kemerungsung. Untuk mau setoran ya masih gendong anak masih. Nah, itulah ujian kita tetap bisa menampilkan akhlak-akhlak kita dengan keluarga dan tapi ya ikhwah, insya Allah cukup ya pertemuan kali ini. Semoga Allah mengantarkan. Mohon maaf, Ustaz Ikhya, kita endingkan pertemuan di kali ini. Saya mohon pamit para Ustadz semua, Ustazah, Nukhib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.